Dari Jalan Laksda Cipto 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers. Apa kabar siang hari ini Star Lovers? Sudah makan siang dong harusnya. Dan biasanya jam segini udah nyemil-nyemil gitu ya. Termasuk juga hari ini Widya ngerasain bau-bau aroma-aroma yang luar biasa nih. Nanti kita akan bahas juga bersama tamu Widya yang siang hari ini datang ke Star FM tentu aja. Bersama Art Hotel Suites Bianti Yogyakarta ya Star Lovers ya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di sini. Yang pertama dari ujung dulu ya. Ini yang biasa langganan kesini lah. Kita kenal ya Star Lovers ya. Ada Kak Teja, Kak Immanuel Teja. Masuk TV Bu, masuk TV Bu. Garing lu. Markom dari Art Hotel Suites Bianti Yogyakarta ya. Kemudian ini yang spesial sekali gitu ya. Karena akhirnya hari ini bisa bertemu langsung dengan Bapak Iman Setiawan, GM Art Hotel Suites Bianti Yogyakarta. Selamat siang Pak Iman. Selamat pagi. Pagi terus ya Pak ya. Pagi. Gimana suara gue seksi nggak? Seksi tapi mohon maaf mungkin bisa dimajukan lagi. Iya biar tambah kualitas. Halo. Nah. Karena katanya kan tadi penyiar radio ya kemarin ya Pak ya? Iya, khusus berita kematian. Aduh, jangan dong. Ini suaranya juga udah ini banget ya, ngebas banget nih Pak Iman. Boleh ini. nyanyi? Boleh dong. Mau nyanyi lagu apa nih Pak Iman? Jadi Widya langsung ini ya paham ya. Kenapa tiap kali Kak Teja atau Pak Randy datang ke sini, ini biasanya guyonannya kayak gitu. Karena Pak Iman juga kayak gini ya. Ketika aku sadar gitu ya. Oke, selanjutnya nih yang paling cerah ya kemejanya karena putih sendiri nih. Ada Pak Randy Rahardian, Barley and Barrel Manager. Hai. Halo Kak Widya, Star Lover. Adanya Reza Radian harusnya bisa acting ya. Bisa. Harusnya bisa Lagi acting. Oke, terus ini yang paling baru nih. Biasanya nggak pernah diajak kemana aja, baru diajak sekarang. Biasanya di luar deh. Oh, Jagain sandal. ada Kak Angger ya. Halo Kak Widya. Halo, selamat datang di Star FM ya. Karena baru pertama kali untuk Kak Angger dan juga Pak Iman tentu aja ya. Kita ngebahas apa hari ini nih? Ini adalah What's on Art Hotel Suites Bianti Yogyakarta nih. Ada apa ya di Art Hotel gitu ya Star Lovers? Silahkan gabung di 0818621013 atau di Instagram kita SR Jogja FM. Boleh menanyakan apapun itu terkait dengan Art Hotel tentu aja dong ya. Oke, kalau Star Lovers sekarang lagi bergabung dan ngelihat live streaming kita. Nah nih di sini udah kelihatan ya ada makanan loh yang dibawakan karena ini video udah di callbox baunya udah aromanya ya. Mungkin bisa dijelaskan nih ini apa sih yang dibawa nih? Karena kita hari ini nongkrong sebenarnya. Oh nongkrong ya. Nongkrong aja. Kita ngecil hari ini ya. Kecil. Oke. Jadi ini dibawain apa ini Kak Teja nih? Betul. Jadi Art Hotel Suites Bianti bukan namanya Art Hotel Suites Bianti kalau kita nggak membawain sesuatu yang spesial. Nah di bulan-bulan ke depan, bulan ini dan bulan seterusnya itu. Oke. Jadi kita itu ada melaunching sebuah pilar istilahnya. Oke, pilar ya. Iya, pilar. Dengan judulnya untuk Barley and Barrel. Itu kita ada yang namanya Barley and Barrel Dine Series. Oke. Dine Series. Jadi untuk akan ada apa, untuk ada launching makanan atau ada aktivitas-aktivitas yang seru di situ. Itu nanti kita akan bahas satu-satu. Oke. Jadi ini salah satunya adalah makanan ini ya. Betul, makanan ini salah satunya. Oke, selain ada launching ini, ada apa lagi nih yang mungkin ongoing nih di April ini? Event apa gitu yang Kalau diadakan? ini juga kita eksklusif di Star FM aja ya. Kita informasikan bahwa di bulan ini nanti kurang juga ini dong Pak, kurang. Nah, oke. Iya. Di bulan ini Itu tentunya dari BNB Series juga nanti kita juga akan ada lomba makan. Salah satunya dari menu yang sudah kita bawa di siang hari ini. Sama nanti kita di tanggal 30 akan ada International Jazz Day. International Jazz Yes. Day. Di tanggal berapa tadi? Tanggal 30 April. 30 April ini ya. Wow, mendekati ya. Nah, International Jazz Day ini mungkin bisa dikasih tahu line up-nya siapa aja gitu. Kita memang pakai lokal hero Jogja. Salah satunya ada pemain band reguler kita, Caravan Jazz. Terus nanti juga ada lokal hero-nya ada Garda Gandara. Anak usia belasan tahun. Ya. Terus juga dibantu sama teman-teman Vidas.
sama ada pianis yang biasa juga reguler di Hotel Suites Bianti nanti Mas Pandan atau pianis ganteng. Oh gitu, oke siap. Jadi untuk Star Lovers yang suka banget sama jazz dan pengen kenal juga iya sama musik jazz, karena musik jazz sekarang udah kemana-mana, nggak cuman usia dewasa ya kan, tapi anak-anak pun tadi buktinya ada ya musisi jazz Benar. anak-anak gitu ya yang bisa ikutan gabung nih ya kan di situ. Oke, mumpung ada Pak Iman di sini nih. Halo Pak Iman. Halo. Suaranya Tes. mantap ya. Suaranya mantap banget ya. Tapi Pak Iman juga boleh cerita ya, karena memang Art Hotel itu terkenal dengan hotel yang memang nyeni banget, art banget gitu ya. Termasuk juga event-event yang diadakan ini kan event-event yang seni-seni gitu kan. Termasuk ada event jazz tadi yang besok di tanggal 30 nih. Pak mungkin bisa ngelihat atau ngasih tahu ke kita nih Star Lovers gitu ya. Bagaimana sih teman-teman di Yogyakarta sendiri atau tamu-tamu sendiri melihat banyaknya event-event, dan juga ini termasuk salah satu support nggak sih untuk ekosistem seni yang ada di Yogyakarta gitu Pak Iman, silahkan. Oh iya, tentunya seperti itu ya. Jadi saya awali dulu dengan konsep dari acaranya bahwa BNB Series atau Bar and Barrel Series itu adalah bentuk sebuah apresiasi terhadap Jogja. Jogja kan dikenal dengan budaya, Yes. dengan seni, dengan kulinernya, dengan kota pelajar ya. Ya, Ya kan, jadi kita akan punya berbagai macam event ke depan yang kita kreasikan melalui series activity dari Bar and Barrel ini. Bar and Barrel 10 atau Eat Series atau Drink Series, kemudian ada Growth Series, kemudian juga ada Entertainment Series gitu kan, yang memang kita persembahkan sebagai bentuk apresiasi terhadap Jogja sendiri secara general ya. Jadi jangan sungkan, jangan ragu, silahkan melipir merapat ke Unip Sumoharjo 37. Sangat terlihat dengan mudah di situ. Kita pasti akan welcome, dan ini tadi apa ya, kayak mungkin karena saya sendiri lahir di Jogja ya Mbak ya. Jadi merasa jadi kayak anak desa membesarkan desanya sendiri Oh, gitu. Anjay. Boleh ngomong anjay nggak nih? boleh Boleh masuk ya? masuk Pak, Oke, masuk. oke. Oke. Gitu. Oke, jadi istilahnya emang ya ini untuk membesarkan kota kita tercinta. Betul. Untuk memperkenalkan bahwa Yogyakarta itu juga punya banyak banget event-event musik gitu kan. Termasuk membesarkan ekosistem jazz juga yang mungkin masih sangat terbatas kalangannya ya. Tapi Betul. kalau sekarang ngelihatnya Pak Iman kayak gimana tuh? Kalau Bar and Barrel itu sangat fokus, sangat disiplin dan sangat istilahnya konsisten, sangat serius menangani jazz ini. Kita punya beberapa kali event namanya Modern Jazz Art yang kita kemas antara musik dan tari, musik dan lukis, musik dan gerakan, musik dan banyak wayang gitu kan. Bayangin wayang orang, dia menari wayangnya diiringi dengan lagu jazz kan itu satu hal yang sangat sulit dibayangkan. Tapi kita berikan tampilan itu, kita suguhkan itu dengan cara yang nggak bisa dibayangin, jangan dibayangin gitu. Mendingan Pak. Iya, mendingan daripada ngebayangin, follow kita punya IG, ada Barley and Barrel di situ, kelihatan semua event-eventnya kan. Nah, kita akan ke sana lagi. Kita sedang godok ini sangat luar biasa akan kita lakukan. Itu salah satu bentuknya kalau buat jazz ya. Saya yakin karena di sini kan juga ada beberapa aktivitas jazz yang sifatnya nasional ya, di candi sana, candi sini, ya, gitu betul. kan, daerah sana, daerah sini. Saya nggak nyebutin gitu kan, karena saya nggak dibayar, gitu. Jadi ngapain gue sebutin gitu kan? Enak juga kan? Utang dulu. Masa gue utang dulu? Rokok gue tahu kan apa? Kode. Gitu. Oke, gitu. Tapi pertanyaan banyak orang mungkin ya, why jazz nih? Kenapa jazz, Pak Iman? Nah, Jazz itu kan bentuknya bisa berubah-berubah. Kalau gini, ada satu penyanyi jazz sudah almarhumah dia muslim apa? Namanya Ella Fitzgerald. Itu kalau dia nyanyi dalam satu hari
nyanyi apa ya, misalnya yang gampang ya kita kenal lah, Balonku Ada 5. Itu dia nyanyi 5 kali berturut-turut, nadanya bisa naik turun, Mbak. Yang satu nadanya begini, yang dua begini, yang ketiga begini. Jadi itu bisa diimprovisasi, bisa disesuaikan dengan moodnya dia, karena itu kan dari mood sebetulnya. Oke. So whenever your mood is lagi sedih, jadinya sedih. Nah, pada saat itu dilakukan, kita mau padu-padankan dengan tarian, dengan lukisan, dengan wayang orang, wayang kulit pun pernah kita adakan. Tari kecak juga Tari pernah. kecak pakai jazz ya. Kecak pakai jazz, Wow. jangan salah loh. Saya ngebayanginnya cek gimana gitu ya Pak ya. Itu luar biasa. Oke. Luar biasa. Memang mungkin tidak semua orang bisa mempunyai satu rasa yang sama ya. Tetapi bila kita mau mencoba mendengarkan saja sedikit, pasti nggak bergerak, diem dan belajar. Itu yang penting buat kita. Bahwa kesenian kita kalau kita ekspor lebih dalam dan kita padukan dengan hal-hal yang sifatnya cukup bertolak belakang ya. Kalau kita bicara tarian kan berarti ada gamelan di situ ya. Bicara kecak berarti kan ada depakan tangan ke badan, kemudian suara cak cak gitu kan. Kadang nggak masuk akal. Saya juga waktu pertama kali kita mau ambil konsep itu, masa iya sih, cuman begitu duduk bareng kita bicara sama pemusiknya dari Karavan itu masuk aja. Dan kalau bisa dilihat di IG kita Barley and Barrel itu ada satu kondisi pada saat mereka bermain bersama bikin kita merinding gitu, bisa ya begini. Wah itu rasanya luar biasa. Dan pada saat kita dapatkan rasa itu, self healing kita naik. Oke. Pada saat self healing kita naik, kita at the state of mind yang akan normal, level kita naik, kita punya pola pikir naik, terbuka, sehingga kita bisa berkreasi lebih jauh. Ih, gila. Wah sih keren ya, luar Gitu, biasa. Merinding ya, katanya merinding ya. Oke, jadi kayak gini seru ya. Kita kan mungkin kalau ngobrol sama GM itu akan kaku gitu ya. Ternyata sama Pak Iman gini. Seru ya Pak Iman ya. Jadi memang memberikan experience yang baru gitu ya terkait dengan jazz. Jadi jazz tidak hanya itu aja. Mungkin orang luar yang belum kenal. Nah makanya Art Hotel ini memperkenalkan dengan cara yang berbeda, new experience gitu ya. Oke. Nah kita masuk ke BNB series tadi. Ini karena menarik sekali ya. Ini seperti apa sih konsepnya nih? Kak Teja atau Pak Teja? Pak Randy. Pak Iman mungkin Pak. Pak Randy, Kak Teja atau gimana nih? Gue mesti begini sorry ya. Kalau aku mungkin mau menjelaskan tentang makanannya dulu aja. Oke, ya. makanan Karena dulu. Mungkin Bapak akan sangat lebih dalam di situ. Tapi aku bisa menjelaskan untuk makanannya dulu. Kita di bulan ini tuh akan launching untuk 2 tipe burger sebenarnya. Tapi itu dalam satu paket. Oke. Jadi ini adalah kayak kombinasi sebuah burger yang klasik dan juga sebuah burger yang bisa dibilang eksperimental gitu. Kita punya chef yang memang chef luar biasa gitu, ya, chef Google gitu. Famous lah ya. Tahu lah ya dia dengan reputasinya dia selalu melakukan R&D dan ini menghasilkan sebuah burger yang baru. Burgernya ini tuh dari koyor, Mbak. Oke. Gitu aja. Jadi tuh koyor. Burger koyor pakai sambal dabu-dabu. Itu yang pertama, yang kedua cheeseburger. Jadi emang ini adalah sebuah kombinasi yang baru juga di mana burger klasik dan juga burger Nusantara kayak gitu. Kita akan di launching di bulan ini. Kita akan launching dan kita juga akan melakukan aktivitas yang seru untuk kita kasih tahu nih untuk makanan ini tuh enak dan juga bisa dinikmati dengan seru gitu. Oke, gitu. Nanti eventnya kita akan juga bahas karena kita ada eating competition nanti. Oh, gitu. Oke. Eating competitionnya seperti apa? Langsung aja gimana sih? Boleh nggak? Ya, boleh. Atau Kak Angger atau Pak Ara? Boleh nih. Pak Randy dulu deh. Mangger nih. Ya. Mangger. Gantian Pak, gantian. Masa tepuk tangan doang ikut kasihan. Makanya kan tadi langsung saya switch ke situ. Tapi nanti di ini Mas Randy ya, dulu. dilengkapi. Pak Randy ngelengkapin ya. Kayak gimana tuh? Dibantu ya Pak Randy kalau ada kurang. Bismillah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumat yang berbahagia. Harus bener loh nih loh, ada Ya, Pak ya. GM loh ya, harus bener. Jadi BNB series ini bakal diadain tanggal 25 April minggu ini ya. Besok 25 Ya, April. minggu ini besok. Oke. Jadi BNB series ini
bahkan diadakan tuh tiap bulan. Oke, siap. Tiap Wow, tiap Mei, bulan ya. Juni, Juli, Agustus, Hmm. dan bakal ada gongnya nanti final roundnya tuh di bulan Desember nanti. Mhm. Untuk round pertama ini kita bakal lombain 2 burger di menu baru kita. Dan ada 5 peserta yang udah daftar dan itu terpilih untuk set awal ini. Dan akan dijurikan sama chef juri langsung. Oke. Oke, dan ya untuk aturan mainnya tuh nggak ada waktu. Gak ada waktu? Gak ada waktu. Siapa yang habis duluan dia menang. Itu waktu dong. Kalau nggak ada waktu sampai besok. Makanya aku tadi gak ada waktu. Tapi Sampai sebenarnya habis. lebih cepet-cepetan, Mbak. Lebih cepet-cepetan Iya, kali ya. Makanya cepet-cepetan. Dan itu Oke. sebenarnya bukan nggak diwaktuin ya, cuman emang kita nggak yang langsung wah harus 6 menit langsung habis gitu, enggak kayak gitu. Jadi emang mungkin kita kasih waktunya 15 sampai 20 menit. Cuman emang yang paling tercepat nih kita akan ambil yang pemenangnya. Nah, pemenangnya nanti akan mendapatkan Piagam dan- dapat piala bergilir nanti. Dan uang tunai juga ada, Pak. Ada uang tunai juga. Berapa tuh uang tunai? Ini Salah. eksklusif untuk Star Lover nih kita informasikan ya. Jangan salah. Ada uang tunai ya. Oke. 5 berarti diambil satu kan, tetepan. Diambil satu. Atau ada juara 1, juara 2 misalnya. Ambil satu. Dapat 1 ya. Nanti satu ini Mhm. pegang nih ya bulan ini. Oke. Nanti ntar bulan depan ada 5 lagi nih. Betul, Juara ambil satu pegang. lagi. Oh. Sampai 5 bulan, 6 bulan. Mhm. Pas akhir tahun yang berlima ini yang juara 1 semua dilombakan lagi. Gitu. Tapi kan udah besok ya. Ini misalnya nih bulan depan boleh nggak ikutan? Bisa. Boleh dong. Syaratnya apa tuh? Harus berat badan sekian gitu nggak? Wah, harus Enggak ya? makannya cepet Kuat makan. Ngomongin Makan aja. ngomongin gua lu. Oh. Enggak Pak, maksudnya kan siapa tahu. Atau yang penting ini aja ya, suka makan gitu Suka aja. makan. Makan. Benar. Oke, berarti next mungkin ini ya Star Lovers bisa ikutan. Karena kalau Bisa. sekarang kan udah nggak bisa tuh, karena udah besok ya. Ya, Mungkin besok. buat bulan depan tuh cepet-cepetan ya. Oh, cepet-cepetan Iya. lagi. Cepetan karena antusias orang tuh banyak. Hmm. Lagi menu dari hotel kan gak kaleng-kaleng kan. Oke. Bukan menu kaki lima tapi hotel bintang 5. Emang kenapa kok menu kaki 5? Kalau kaki 5 tuh kan ya rata-rata yang dilombakan tuh mie. Oh. Iya. Sedangkan di oke. hotel bintang 5 yang kita lombakan tuh Pasta. ya Mie juga dong. Mie western sama mie tradisional gitu ya Pak jatuhnya ya. Oke, jadi intinya adalah besok itu ada lomba cepet-cepetan makan gitu ya. Betul. Burger klasik tadi yang Betul. menu baru dari Iya. Barley and Barrel gitu ya. Jadi Hmm. bisa ikutan nonton gak sih? Bisa. Atau ada live Mungkin live? maksudnya Angger tadi bukan menu penghijauan tuh gini. Kayak nanti ada salah satu menu. Saya kasih bocoran aja ya. Ya. Dia hotdog ya. Mhm. Yang ada roti terus panjang gitu. Mhm. Sosisnya tuh 40 cm. wow. Oke. Mana ada penggaris Kak? Nggak ada Pak. Sepanjang itu. Terus rotinya tuh warnanya hitam. Mhm. Kenapa hitam? Karena pembuatannya kita campur dengan bukan karkol atau tintanya cumi. Mhm. Kayak gimana rasanya ya? sama Rasanya ya hitam-hitam gula Jawa gitu. kakao? Manis dong Pak, kalau gula Jawa ya. Nggak, karena ada sausnya segala macam. Yes. Cuman kan ngelihat fisiknya udah. Dan itu nggak satu loh di lomba ini. Mhm. Cepet-cepetnya bisa 2, bisa 3. Oke. Kebayangkan bagaimana dia mesti makan mau dari ujung sini apa ujung situ. Nanti kalau dia, Mas cara makannya gimana? Ya gampang, pakai tanganmu dan buka mulut. Kira-kira gitu bocorannya. Kira-kira kayak gitu Buat bocorannya next ya. betul. Nah buat kita yang mungkin baru tahu nih dan pengen ngelihat kayak gimana sih serunya besok itu ada live Instagramnya mungkin atau gimana gitu. Perlombaannya. Untuk live Instagram ada, Mhm. live TikTok juga ada. Oh oke. Jadi buat audiens yang jauh yang Mhm. mungkin nggak sempat datang bisa saksikan nanti di Instagramnya Art Hotel atau Barley and Barrel sendiri. Mhm, Oke. Tapi kalau saya sih menyarankan untuk datang. Mhm. Karena kalau datang tuh dia juga bisa pesen order Iya, yang benar. dilombakan itu. Iya betul Karena masih ada paketnya ya. Mhm, Kalau mhm. begitu. Start from berapa tuh Pak? Hanya 125.000. Hanya 125.000 Itu udah aja. termasuk sama soft drink. Tuh berarti datang langsung aja. ya kan? Ngecil ya kan? Pak Iman gitu. Ngecil. Tapi tadi nanti harus kalau pas makan jadi ngebesar. Benar. Besar. Masuk nggak nih jokes bapak-bapaknya? Nggak masuk ya. Buah mangga, buah kedondong. Cakep.
Apa Pak? Terusan. Nama-nama buah lah. Oh, aku udah nungguin Pak. Ubur-ubur ikan lele. Kita jeda dulu ya Le. Oke, habis ini kita akan bahas yang lainnya lagi Star Lover. Silahkan yang pengen nanya-nanya terkait dengan BNB seriesnya tadi yang udah di-share juga di 0818621013 atau Instagram kita @starjogja_fm. Kita akan segera kembali. Balik lagi barengan kita ya Star Lovers bersama Art Hotel Suites Bianti Yogyakarta. What's on Art Hotel Suites Bianti Yogyakarta nih Star Lovers. Kalau tadi sudah disinggung juga ada event seru gitu ya besok nih. Ada lomba makan ya kan. Dan tentu aja ada seri-seri yang lainnya. Ini seperti biasanya langsung ya. Kesetelan awal nih. Yang baru aja gabung mungkin belum tahu ya tamunya siapa aja sih di ujung sebelah mana ya kalau di kamera ya, pokoknya di ujung nih. Ada Kak Immanuel Teja Markom. Kemudian yang tengah yang pakai kemeja putih ada Pak Randy Rahardian, adiknya Reza Radian. Barley and Barrel Manager, dan juga ada Kak Angger di sini, event officer ya kan. Oke, jadi ini udah ada beberapa yang masuk juga yang nanyain juga nih. Kakak-kakak semua. Termasuk juga tentang yang namanya menu Nusantara nih yang ditanyain malahan ya. Ada gak sih menu Nusantara gitu? Ada dong. Ada, apa tuh Pak Randy? Menu Nusantara itu sebenarnya lebih ke terowli dining sebenarnya. Jadi di sana ada nasi goreng, ada bakmi nyemek, terus ada oxtail soup, sop buntut herbal, nasi goreng gila gitu. Pokoknya banyak banget sih kalau di Art Hotel Suites Bianti. Oke, jadi emang banyak pokoknya ya menu-menu Nusantara. Jadi silakan aja kunjungin aja. Datang terus nyobain gitu ya. Terus kita next ke pertanyaan berikutnya nih. Thank you ya untuk Pak Adi ya. Untuk More Than Jazz Art series selanjutnya ini kapan diadakan ya? Karena udah identik banget nih kalau Kak Teja, Pak Randy datang ke sini biasanya ngomongin tentang More Than Jazz Art. More Than Jazz Art ini kapan dilakukan? Insya Allah dalam bulan-bulan dekat ini. Kita juga masih, untuk sekarang ini kita masih menggodok konsep dan line up-nya siapa aja. Jadi memang kan semua bisa dibilang itu More Than Jazz Art itu kita sudah hampir semua seni kita pakai. Dari seni lukis, seni tari, terus seni tari, wayang orang, wayang kulit itu kita udah semua. Yang mau kita persembahkan nanti supaya lebih dapet ambience-nya, seninya itu masih kita godok. Jadi lebih baik untuk Pak Adi selalu pantau dan follow IG-nya @barlandbarrel_jogja. Karena di situ akan selalu kita update. Seperti itu. Oke, gitu. Jadi langsung aja follow ya supaya tahu updateannya kapan gitu ya. Bulan-bulan ini berarti ya nggak sampai akhir tahun. Bener. Ya. Mungkin Pak Adi kalau misalkan mau mendapatkan vibes-nya More Than Jazz Art itu bisa datang di tanggal 30 sebenarnya. 30 April ya. Karena memang di situ line up-nya juga memang lokal heroes Jogja. Terus perbedaannya untuk di besok itu kita tidak padu padankan dengan seni. Jadi memang murni jazz dan semuanya bermain musik jazz gitu. Oke. Ini masih bisa ikutan nggak di situ besok di tanggal 30? Oh, kita tuh memang seperti pesta rakyat ya, Mbak. Jadi memang ya jadi kita benar-benar kita di situ memang free entry. Oh, okay. Kita tidak pungut biaya apapun bagi ya masa nggak makan sih. Ya maksudnya ya bawa uang ya tetap ya. Tidak diperkenankan Anda membawa makan dan minum dari luar. Oke. Kalau kita nonton konser aja kan bayar parkir kan yang gratis. Betul, juga betul. Kan. Ya di sana kan juga bawa uang sih benar. Cuman memang kalau misalkan pencinta musik jazz sangat affordable untuk datang ke Bar and Barrel di tanggal 30 besok. Karena memang satu free entry. Memang yang kita ciptakan itu memang dari jazz ringan, jazz berat sampai dengan Latin jazz juga kita persembahkan. Jadi memang unsur nuansa jazznya tuh ada banget. Bahkan kita bikin ambience-nya pun dari pagi
sampai ke acara tuh memang kita full of jazz. Si musik house musiknya dari lobbynya apa segala macam kita setup untuk jazz semua gitu. Oke, siap. Ini kayaknya kursinya ada yang salah ya. Kok saya kenapa? jadi serius gini ngomongnya? Karena tadi bekas dari Pak Iman. Iya. Iya ya gitu. Kurang ya. lebih seperti itu. Jadi untuk Pak Adi ya kalau memang suka jazz, mau nonton Modern Jazz Art ya bisa datang ke tanggal 30 besok. Itu tidak dipungut biaya apapun. Tidak dipungut biaya Benar. apapun. Dan kita bisa infokan yang datang itu bisa mendapatkan voucher makan F&B dan voucher menginap. Wow. Kurang enak apa lagi, udah datang gratis, ya kan dapat pulang bisa bawa pulang voucher menginap atau voucher makan. Acaranya tuh jam berapa tuh, Pak? Kita start dari jam 6 sampai dengan selesai. Oke, jam 6 sampai dengan selesai ya. Bisa ajakin pasangan, bisa ajakin. Oh ya, sama satu lagi Kak Widya, aku Apa? mau info bahwa di Jazz International Day website Indonesia, tepatnya Jogja cuman Bar and Barrel yang terdaftar di acara International World Jazz Day ini gitu. Wow, Mana? keren. Tepuk tangan dong. Karena memang bisa aku bilang memang Art Hotel Suites Bianti sendiri kalau bikin acara itu tidak hanya sekedar acara, tapi memang kita mendalami, kita konsisten, terus kita ulik lagi, terus kita benahi lagi di next eventnya seperti. Jadi saya pun sebenarnya dulunya tidak menyukai jazz. Oke. Karena ada event ini dari Modern Jazz Art itu, saya mau nggak mau kan harus dengerin jazz tuh seperti apa. Dan saya tuh bisa dibilang sekarang bisa Jazz abis. dibilang pecinta jazz. Oke. Gitu. Rendira Hardian J. J-nya tuh jazz. Ih, ketawa. Udah jadi udah jadi nama lengkap gitu ya. Bener. Oke. Jazz is me. Jazz is me. Besok bikin kaos ya Pak Randy ya. Jazz is me gitu. Besok harus bikin kaos. Oke. Terus ini ada tanggapan juga dari Ibu Ama nih. Acara musik Gapai Suara Dawe rencana diadakan lagi nggak iya? Karena memang suka sama Panji Sakti, kemudian Suara Kayu. Kedepannya siapa lagi ya yang bakal jadi penampilnya? Gitu. Jujur memang banyak banget yang sudah menanyakan Gapai Suara Dawe. Jadi memang saya juga sukanya bekerja di Art Hotel Suites Bianti. Di tadi dua nih ngapain sih, diem aja ngomong dong. Salah satu kesenangan saya bekerja di Art Hotel sendiri. Kita tuh sebenarnya menciptakan banyak IP Mbak kalau bisa dibilang. Dalam artian banyak IP itu kita mengumpulkan orang-orang yang suka jazz, kita wadahi dengan acara Modern Jazz Art. Ada juga yang pencinta rock, kita wadahi dengan IP-nya itu On The Rock. Dan Gapai Suara Dawe itu lebih ke yang apa ya disebutnya ya? Ini bilang sendu-sendu sih. Sendu. Apa ya? Instrumental apa ya? Apa ya? Bukan instrumental sebenarnya ya. Dawai soalnya. Apa ya, kayak melambai-lambai lah lagunya. Mellow. Mendayu-dayu, Mendayu-dayu. benar. Yang pertama itu kita bikin Panji Sakti, memang antusias dari orang Jogja ini booming. Terus yang kedua kita coba Suara Kayu. Yang ketiga nih sebenarnya bukannya kita omong kosong ya, dalam artian memang kita dalam pos sekarang ini kita menggodok. Dengan kita melihat banyaknya konser di Jogja, kita memilih line up-nya yang pas. Karena Gapai Suara Dawe sendiri memang seperti kayak intimate konser. Nggak ada line up lain, hanya dia saja, kurang lebih 2 jam. Dia bisa bener sama si artisnya itu cuman nggak nyampe jarak 1 meter bahkan ya. Jadi bener di depannya langsung. Bener-bener Jadi intimate banget ya. bener kita juga menggodok siapakah talent yang pas untuk di Gapai Suara Dawe ini. Yang bisa interaktif juga. Bener. Ya semoga sih kedepannya kita bikin pastinya akan kita bikin, cuman untuk kapannya itu masih dalam proses projection kita sih Mbak. Gitu. Jadi Bu Ama Ditunggu pantangin terus aja deh Instagramnya. Oke, jadi ternyata lewat acara Gapai Suara Dawe tadi juga memperlihatkan bahwa ternyata orang Jogja banyak juga yang suka ya. Bener. Makanya musik-musik begini. sebenarnya memang segala sesuatu event yang ada di Art Hotel Suites Bianti sendiri memang inisiatornya itu memang Pak Iman. Kita lebih ke tim eksekutor. Ya, oke. Jadi kayak Modern Jazz Art, kayak On The Rock, kayak Gapai Suara Dawe memang itu ide genuine itu memang datangnya dari Pak Iman. Kita bersyukur banget sih punya GM seperti Pak Iman Setiawan ya. Jadi bikin konsepnya kayak gini. Nah nanti kita nih di tim yang di lapangan yang nge-develop sendiri. Kita
Sebenarnya sih dia bukan ke GM ya, dia lebih ke guru kita sih. Oke. Jadi Pak, konsepnya gini-gini nih, coba dibikin kayak gini. Dan it works gitu, itu sangat berhasil. Jadi makanya kenapa More Than Just That bisa sampai 5, On Rock bisa sampai 3, Gapai Suara Dawe juga udah mau ke 3 lagi gitu. Jadi memang berkat dari inisiatornya Pak Iman sih, kita bisa sampai di konser-konser, bisa dikenal orang lewat dari IP-IP yang sudah kita bangun sendiri gitu. Dan itu udah identik banget sama Art Hotel gitu ya. Benar. Kayaknya event-event musik, apalagi musik-musik yang apa ya, kalau dibilang tidak populer juga nggak juga, tapi yang belum tersentuh gitu istilahnya. Apa ya? Apa istilah yang paling hidden gem. yang paling ini, hidden gem ya mungkin ya, musik hidden gem. Karena kebetulan juga kan saya banyak teman-teman artis kan ya. Oh iya, namanya juga adanya Reza Rahadian ya, jadi banyak teman-teman artis. Kita lebih, gitu. nah itu bisa dibilang fun fact-nya juga salah satu pemilihan talent juga Pak Iman loh. Oh iya. Benar. Kuratornya. Kuratornya salah satu kurator di Art Hotel Bianti itu Pak Iman juga. Jadi saya bagian pitching aja sebenarnya. Oh, oke. Yang penting pitching gitu ya. Deal. Oke, itu artinya apakah nanti misalnya nih ada musisi-musisi lokal, kan tadi juga ternyata ada beberapa musisi lokal yang bisa tampil besok di tanggal 30. Misalnya ada musisi lokal lainnya yang pengen ikutan gabung ke acaranya besok, mungkin More Than Just Art berikutnya. Nah, ini bisa nggak atau harus kemana nih arahnya gitu? Kalau untuk pemilihan talent sebenarnya kita juga mengkurasi Mbak. Tetap kurasi kan ya. Itu bukan dari, kita juga konsultasi sama, jadi sebenarnya gini. Komunitas. Kalau kita berbicara More Than Just Art itu sebenarnya kita coba mengkolaborasikan dari semua kota. Jawa Tengah. Jadi bukan cuma Jogja aja. Jogja itu perwakilannya hanya di band Karavan. Jadi selebihnya di luar dari itu kita ambil dari Semarang, ambil dari Malang, Magelang, Purwokerto, segala macam kita kumpulkan menjadi satu wadah di Bar and Barrel. Sebenarnya konsepnya seperti itu. Jadi memang kita memperkenalkan bahwa budaya musik jazz ini bisa didengar sama kalangan anak-anak, anak muda. Bahkan anak-anak pun juga ada yang menggeluti musik jazz gitu. Jadi ini jazz ini bukan old school loh, maksudnya bukan untuk orang-orang yang sudah berumur apa segala macam, bahwa musik jazz ini bisa dinikmati sama seumuran saya, Gen Z gini kan, gitu, masih bisa masuk. Gitu. Oke. Kalau seumuran Pak Reni Gen Z, aku Gen Alpha kali ya. Oke. Siap, itu udah terjawab ya pertanyaannya ya Bu Amai ya. Nah, kita masuk ke ini BNB series yang lainnya. Tadi kan ada Dine series, kemudian yang Drink series nih tadi belum di-share juga nih Kak Teja nih. Jadi kalau misalnya drink series itu masih kita godok ya, karena kita saat ini masih fokusnya ke dine series sendiri. Series tadi yang pertama kita ada burger koyor sama burger cheese burger itu tadi yang akan dilombakan. Nah tapi selain itu sebenarnya kita juga lagi ada menggodok sebuah produk baru, Korean garlic bread. Ini yang kita bawa nih lagi di depan nih. Oh oke, aku mencoba untuk makan ya ini ya. Oh ya. Padahal di depanku ada loh. Ada. Di sampingku banget ini ya, Star Lovers ya, garlic bread ya kan. Oke, aku coba ambil satu terus makan. Tolong dijelaskan dulu saya sambil makan ya. Boleh. Thank you Pak. Kita tahun berapa ya Bang ya? Dulu tuh kita pernah bikin Korean garlic bread juga gitu loh. Terus pada akhirnya kesini kita si Chef Jojo dan juga Pak Iman ngerasa kalau misalnya Korean garlic breadnya Art Hotel tuh punya sesuatu yang unik gitu, dimana apa namanya, kadang kan mereka kalau misalnya Korean garlic bread pada dasarnya mereka ada yang dipuaskan. Nah kalau misalkan Korean garlic bread kita tuh dicelupin langsung benar ke garlic breadnya, habis itu nanti di bake lagi gitu, jadi emang punya rasanya yang lebih strong gitu. Iya emang. Kita juga nanti kedepannya kita akan launchingnya belum sih. Oh ini belum launching ya? Belum launching. Wow, aku beruntung dong nih ya. Betul, eksklusif ya. Eksklusif untuk Star FM. Ini kita juga akan menjualnya juga nggak akan mahal-mahal banget. Itu mungkin sekitar 30.000-an something. Itu udah lebih, udah 10 piecesan gitu deh satu boxnya. Gitu. Jadi hari ini kita coba dulu aja. Oke. Tapi memang benar-benar strong nih ya. Garlic breadnya ini benar-benar strong. Terus ini isiannya cream cheese banget, jadi tebal dan banyak, jadi nggak pelit isiannya ya, Star Lovers ya. Nanti launchingnya kapan sih? Launchingnya?
launchingnya kita bakal cepet-cepetan paling di Mei. Mei ya, berarti bulan depan nih ya. Ini udah menghitung hari juga nih, April. Dan ini kita kan juga lagi masih nge-develop juga chef untuk ini akan dikasih untuk bacon, kalau apa namanya, Smoke beef. Smoke beef, terus kita ada yang dikasih cheese grated juga. Jadi emang akan ada beberapa varian, cuman emang jagoan kita tetap di goreng garlic bread. Oke, ini bisa berarti bisa di ini ya, dipesan lewat ojol misalnya, karena mungkin ya siapa tahu ada yang pengen nyobain juga besok misalnya pas launching. Sebenarnya bisa aja sih Mbak, mau dipesan lewat manapun atau mau di WA. Biasa sih lebih enaknya. Bisa ya? Lebih enaknya tuh kalau saya datang langsung karena masih dapat panasnya kan. Benar. Kalau masih hangat gitu kan. Jadi nanti mau di Grab, mau di apapun itu bisa. Semuanya bisa. Oke, jadi sebenarnya kalau biar vibes-nya dapat ya itu tadi pas lagi anget-angetnya, kemudian sambil ngecil ya, karena Barley and Barrel tuh juga ada yang outdoor juga ya. Bener. Itu pas sore-sore, view-nya aduhai. Aduhai banget gitu ya Soul Lovers ya. Oke, next kita ke pertanyaan berikutnya nih dari Pak Andre. Pameran karya seni di lobbynya itu apakah masih berlanjut ya, atau memang cuma season tertentu atau terbatas lukisan aja? Oke. Jadi kita kan punya art space yang ada di lobby kita, tempat untuk emang memfasilitasi seniman-seniman khususnya Indonesia. Nah emang dia tuh pengen menampilkan lukisan-lukisannya di lobby kita gitu. Itu tuh setiap 3 bulan sekali. Dan kita terdekat itu akan ada penggantian di tanggal 2 atau 3 Mei gitu. Tanggal 3 Mei. Oke. Tanggal Mei akan melakukan penggantian yang baru untuk lukisan yang baru juga. Jadi silakan nanti kalau misalnya emang ada seniman yang mungkin tertarik untuk menampilkan lukisannya, silakan menghubungi kami, atau misalkan untuk teman-teman Star Lovers yang emang pengen cuma lihat-lihat aja sambil foto-foto ria, gratis kok ke Artosus Bianti, nggak dibayar parkir. Oke, karena salah satu spot yang dicari juga ya sama tamu-tamu yang berkunjung, karena bisa buat foto-foto juga tentu aja. Jadi ditunggu nanti di tanggal 3 akan ada pergantian. Biasanya berapa sih totalnya seninya itu, karya seninya? Tergantung sama seniman. Jadi ada yang 8, ada yang 10, 12, tapi ya emang di range gitu. Oke, siap. Jadi besok yang pengen ngelihat langsung yang baru ya kan? Di tanggal 3 itu ya. Nah, sama ini Mbak. Apa tuh? Memang ini kan jamnya terbatas ya. Jadi kita open tuh cuma dari jam 3. KGB, Korean Garlic Bread. Untuk si Korean Garlic Bread sendiri memang kita setupnya itu nanti di Teroli Dining. Kita open itu dari jam 3 aja. Jadi cepet-cepetan karena memang nggak all day gitu kita siapkan. Jadi stok kita. Jadi benar-benar freshly baked. Bener. Jadi ketika misalkan hari dari jam 3 itu ada yang pesen terbatas, ya sold out. Oke. Baru bisa belinya mungkin di besoknya. Tapi tiap hari daily pasti akan ini terus. Betul. Ada Kayak terus misalnya, karena kan tadi Mbak Widya coba tadi nyobain untuk garlic breadnya, itu aja udah enak kan, maksudnya udah strong itu kan. Apalagi kalau misalnya panas itu akan lebih berlimpah ruah untuk aromanya, lebih nyaman untuk dinikmatinya. Oke, gitu. Jadi pokoknya cepet-cepetan lah untuk ini karena memang nggak bisa harus datang antri open dari jam 3 karena memang terbatas banget. Oke, gitu. karena terbatas jadi harus cepet-cepetan ya gitu. Bener. Ya Soul Lovers ya. Oke. Kalau event berikutnya nih, mumpung ada Kak Angger ya. Misalnya nih ada Soul Lovers juga yang pengen ngadain acara karena ini anak event. Ada ini enggak sih, maksudnya ada konsep tertentu yang bisa dibantuin tolong gitu, misalnya Kak Angger. Kan dulu pernah ada tuh kayaknya ada table apa gitu ya. Itu masih ada enggak sih? Atau bukan ya? Gitu. Ada kok apa ya gitu. Ini ada pertanyaan juga. Jadi kayak ada konsep yang biasanya konsep event adanya cuman di hotel aja gitu.
Mungkin kerja sama Tabletop. komunitas. Nah itu table talk mungkin maksudnya ya. Tabletop kan tapi dari luar. Table manner. Mhm. Table manner. Table talk. Oke, ini udah kejawab table talk. Table talk. Mm-mm. Kalau table talk sendiri biasanya kita berkolaborasi biasanya, Mbak. Oh itu kolaborasi. Ya? Kolaborasi Oke. dengan beberapa komunitas-komunitas yang ada di Jogja. Biasanya itu seperti lebih ke networking sih. Oke. Itu juga kita bikin. Mhm. Itu juga kita bikin. Nah ini ada pertanyaan soalnya, kalau misalnya mau ngadain acara lagi kayak table talk kayak gitu, ini komunitas ibu-ibu misalnya gitu ya, gitu. Ini bisa dibantu berarti ya? Bisa Karena banget ada- dong. Oh, bisa banget dong. Bisa banget. Aduh, Bisa aduh, banget. Randy ya udah Randy gas. Benar. Oke, gas aja gitu ya. Mungkin bisa di ini aja cari tahu mungkin range-nya atau ada package tertentu gitu nggak sih Kak? Kalau soal package bisa langsung datang ke tempat aja Pak ya. Bisa dengan tepat. Oke. Biasanya kita start from hanya 199 aja Mhm. per pack. Oke, 199 per pax gitu ya, Salovers ya untuk Biasanya yang kalau ibu-ibu mau arisan atau mau syawalan atau mau temu kangen apa gimana, pokoknya semua itu bisa kita bantu semaksimalnya kita gitu. minimal ada berapa pax gitu ya? 20 packs. 20 packs ya. 20 Oke, packs. minimal 20 packs ya Ibu ya. Udah terjawab ya. Oke, ternyata table talk tadi yang dimaksud gitu. Oke, ini terakhir nih jadi closing statement ya. Mungkin dari Pak Randy deh nih closing statementnya terkait dengan apa aja sih yang ada di Atotel tuh Pak Randy. Mungkin boleh dijelasin lagi, diulangin lagi atau dikasih note gitu ya untuk Star Lovers yang hari ini baru dengerin. Gitu. Oke, jadi untuk Star Lover kita mau menyampaikan bahwa di Art Hotel Suites Bianti sendiri kita akan ada lomba makan di tanggal 25 April 2025. Ya. Itu bisa langsung datang. Mhm. Karena juaranya akan kita kumpulkan di setiap bulannya. Jadi nanti untuk pemenangnya akan kita adu lagi di akhir tahun. Terus juga kita juga mau eksklusif juga menyampaikan ini bahwa kita ada KGB atau Korean Garlic Bread Yes. yang akan kita launching itu di awal Mei aja. Yes, secepatnya, selambat-lambatnya Pak. Benar. Dan Korean Garlic Bread ini memang kita bikinnya sangat terbatas sekali. Untuk opennya itu mulai dari jam 3. Jadi untuk Star Lover buru-buruan antri di Terawali Dining atau Hotel Suites Bianti. Benar, karena harganya sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Berapa tuh? 35.000. 35.000. Nah. Ya. Nah, oke, ini terjangkau banget ya untuk Hotel Benar. Bintang 5. Pokoknya freshly baked, Oke. garanti. Siap. Yes. Terus di akhir April kita menutup dengan International Jazz Day. Itu dimana yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di sana banyak lokal heroes yang akan tampil menyanyikan lagu jazz dari jam 6 sampai dengan closing. Dan ambience juga dari pagi sudah kita setel untuk musik-musik jazz. Jadi untuk Star Lover kalau yang mau mengenang atau mau yang syahdu dengar musik-musik yang santai, bisa datang ke Hotel Suites Bianti di tanggal 30 April 2025 gitu. Pengen healing juga ya. Karena jenuh mungkin banyak kerjaan atau kena mental gitu ya Benar. misalnya. Bisa lo dengerin aja ya. International Jazz Day sambil makan burger kita. Nah. Bener. Burger koyor sama cheeseburger sama Nah. soft drink 125. Karena kalau burgernya udah launching ya. Ya, Udah. Nah, Bisa-bisa. oke, burger koyor tuh cobain ya. Biasanya kita makan koyor tuh bukan di burger ya kan? Benar. Ya nggak sih? Ini karena Doang ya. koyor tuh kayak di oseng-oseng gitu nggak sih? Biasanya gitu ya, yang pedas-pedas itu. Nah ini ada di burgernya. Cobain aja nih ya. Besok sambil ikutan International Jazz Day ya kan di tanggal 30 April. Free entry. Tapi bawa duit ya buat jajan. Bener. Itu Pokoknya harus diingetin. Benar. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi 0813 2552 6399 atau follow Instagram di mana aja? @artotosusbianti dan @barlianbarrel juga. Atau di Oke. TikTok kita juga di @artotosusbianti. Siap, di situ udah lengkap semuanya ya. Thank you Kak Teja, Kak Randy. Pak Randy ya harusnya ya. Enggak dong. Dek Enggak. Randy. Oh. Karena tadi Gen Z katanya ya. Oh ya, Om Randy terima kasih. Ada Kak Angger juga ya. Thank you. Dan Pak Iman yang lagi mendengarkan mungkin. Oh iya, Pak Iman yang lagi di jalan ya, hati-hati di jalan ya Pak ya. Saya Widya juga pamit ya, Star Lovers dari bincang spesial kita siang hari ini. Tetap semangat, salam sehat dan sampai jumpa.